Selamat datang di Hufron dan Rubai Law Firm. Melalui video ini, kami ingin memperkenalkan diri dan memberikan gambaran tentang bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menyelesaikan masalah hukum Anda. Hufron dan Rubai Law Firm merupakan wujud penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan rasa keadilan, menjamin kesamarataan hak dan kewajiban setiap orang. Semakin beragamnya masalah hukum akibat kriminalitas masyarakat maupun penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum merupakan masalah nyata yang sering terjadi di tengah masyarakat. Atas kondisi ini, law firm ini didirikan. Besar harapan para pendiri law firm ini untuk menciptakan hukum yang bersih dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Hufron dan Rubai Law Firm ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan hukum yang terbaik untuk klien kami. Kami memiliki tim yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing, serta berpengalaman di dunia litigasi. Mereka adalah orang-orang yang berdedikasi dan berkomitmen untuk memberikan pemecahan persoalan dari segi hukum dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap masalah yang ditangani. Hufron dan Rubai Law Firm didirikan pada tahun 2015 yang berkedudukan di Jalan Nyagel Jaya Utara, nomor 17, Surabaya, yang berkomitmen menjunjung tinggi kehormatan profesi advokat. Kantor kami telah menangani berbagai kasus hukum dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Kantor kami didirikan dengan visi komitmen, trust and understanding, menjaga kepercayaan klien, komitmen dengan adendum atau perjanjian, serta pemahaman terhadap kasus yang ditangani. Dan kantor kami memiliki misi menjadikan Hufron dan Rubai Law Firm yang terpercaya, terintegritas, kredibilitas, dan menjalankan amanat. Kunci keberhasilan law firm adalah kepercayaan dan kepuasan klien, sehingga pelayanan hukum yang terbaik melalui optimalisasi pengetahuan dan keterampilan hukum. Kantor advokat Hufron dan Rubai didirikan oleh Dr. Hufron SHMH, seorang akademisi dan praktisi hukum yang telah memperoleh izin advokat pada tahun 1994 dan tergabung pada Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, cabang Surabaya, dengan didukung oleh para asosiat dan konsultan hukum yang handal serta advisor yang berpengalaman. Jasa atau layanan hukum yang diberikan kantor advokat Hufron dan Rubai terhadap klien antara lain sebagai berikut. 1. Nasihat atau konsultasi hukum. 2. Audit dan pendapat hukum. 3. Penyusunan kontrak dan peraturan perusahaan. 4. Penanganan perkara. 5. Pelatihan bidang hukum. 6. Investigasi dan riset bidang hukum. 7. Layanan arbitrase, mediasi, dan fasilitasi. Lalu, bagaimana cara menggunakan jasa layanan kantor advokat Hufron dan Rubai? Bagi calon klien dapat melakukan konsultasi secara online terlebih dahulu melalui website www.advocates.id atau dapat menghubungi nomor telepon 031 502 5926 untuk membuat janji konsultasi offline dengan advokat Hufron dan Rubai. Kantor ini beralamat di Jalan Nyagel Jaya Utara, nomor 17 Surabaya, dengan jam operasional Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda membutuhkan layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi kami. Permasalahan hukum yang ditangani oleh Hufron dan Rubai Law Firm akan dinampingi dan diselesaikan oleh tim tertentu yang didukung pengacara-pengacara yang berpengalaman dalam berbagai disiplin ilmu dalam rangka penyelesaian permasalahan yang diharapkan oleh klien. Harapan dari kinerja hukum kami adalah terciptanya suatu solusi hukum secara praktis, pasti, dan menguntungkan atas kebutuhan atau target yang klien maksud. Dengan demikian, kantor kami memberikan kontribusi positif dan strategis bagi perlindungan dan kepastian hukum atas kepentingan klien.
Biaya penanganan perkara menyesuaikan dengan Kode Etik Advokat tahun 2002, Pasal 4 huruf D, bahwasanya dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kewajiban klien dengan tidak membedakan siapapun klien yang datang. Honorarium biasanya terdiri dari biaya dalam proses, biaya transportasi, biaya profesional, dan kemenangan perkara. Selamat siang para pihak. Siang. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Saya Rati Priti Rosa akan bertindak sebagai mediator yang telah dipilih oleh penggugat dan oleh tergugat. Yang selanjutnya kepada para pihak kami beri kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan dari pihak penggugat. Perkenalkan, nama saya Dahlan Lika Putri sebagai penggugat. Silahkan dari tergugat. Perkenalkan, nama saya Fadila Ilaina Roma sebagai tergugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam rangka litigasi, disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perdamaian dengan dibantu oleh mediator. Dan pada sidang kasus ini saya akan menerangkan sedikit tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan terkait mediasi terlebih dahulu. 1. Saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. 3. Saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. 4. Kita akan masuk pada tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencapai sebuah kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah para pihak setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Baiklah. Kita mulai mediasi kali ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana pihak penggugat? Setuju. Silahkan. Baiklah mediator, saya akan menyampaikan keterangan saya, di mana saya menganggap tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah meminta aset mendirikan bangunan di atas tanah hak milik saya secara permanen, tanpa seizin saya sebagai pemilik tanah. Lalu tergugat telah melanggar kesepakatan antar kedua belah pihak, yang mana kesepakatannya adalah saya memberikan hak menumpang untuk tergugat dengan syarat tidak mendirikan bangunan secara permanen di atas tanah tersebut. Sudah? Cukup mediator. Silahkan dari pihak tergugat. Baik mediator, saya akan menyampaikan keterangan saya terkait kasus ini. Yang pertama, bahwa penggugat telah melakukan perbuatan non prestasi dengan tidak mengembalikan uang modal usahanya sebesar 20 juta. Selanjutnya, bahwa tanah tersebut merupakan jaminan atas uang yang belum dan dijanjikan akan dilunasi oleh penggugat dalam jangka waktu yang juga belum ditentukan. Dan yang terakhir, bahwa ketika penggugat datang untuk melunasi utangnya tersebut dan mengambil kembali tanahnya tersebut, saya akan sangat dirugikan karena telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membangun bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Cukup mediator. Baiklah. Berdasarkan pemaparan dari kedua belah pihak, saya menemukan ada beberapa pemahaman awal, yaitu dari pihak penggugat ingin membayar uang yang dijanjikan kepada tergugat sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan tergugat tidak mau memberikan tanahnya begitu saja karena telah menghabiskan banyak uang untuk mendirikan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Selanjutnya, sebagaimana penggugat dan tergugat ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya penggugat menganggap tergugat sebagai orang yang dapat dipercayai dengan meminjamkan tanah hak miliknya untuk ditempati sementara waktu oleh tergugat. Kemudian, kalau boleh saya tanya, bagaimana kelanjutan perjanjian ini di kemudian hari? Silahkan dari penggugat terlebih dahulu. Baik, saya akan memberikan uang ganti rugi usaha kami yang sudah saya janjikan kepada tergugat sebesar 20 juta. Setelah itu,
Setelah uang saya berikan, tergugat harus meninggalkan tanah milik saya yang sebelumnya saya pinjamkan untuk ditempati sementara waktu oleh tergugat. Silakan dari tergugat. Baik, dari saya meminta penggugat untuk memberikan uang ganti rugi yang telah dijanjikan oleh penggugat sebesar 20 juta. Lalu, saya meminta agar penggugat memberikan uang kompensasi sebagai ganti rugi uang yang telah saya keluarkan untuk membangun bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Jika penggugat ingin mengambil kembali tanah tersebut, cukup mediator. Baiklah. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari para pihak, izinkan saya untuk memberikan pendapat saya. Bahwa sebaiknya saudari Della memberikan uang yang telah dijanjikan kepada saudari Fadila sebesar 20 juta rupiah sebagai akibat dari kebangkrutan usaha bakery. Yang kedua, bahwa saudari Fadila harus mengembalikan tanah milik saudari Della yang sebelumnya telah ditempati oleh saudari Fadila untuk sementara waktu. Yang ketiga, bahwa saudari Della harus memberikan kompensasi terhadap semua bangunan yang ada di dalamnya yang dibangun oleh saudari Fadila di atas tanah milik saudari Della untuk menguasai bangunan tersebut. Yang keempat, bahwa dan atau tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya digunakan untuk usaha bakery sebagaimana usaha bersama yang kedua belah pihak lakukan beberapa waktu lalu dengan perjanjian yang baru yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta untuk menghindari hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Baiklah, untuk para pihak silahkan menentukan keputusan yang akan diambil dalam penyelesaian kasus ini. Barangkali pendapat saya bisa dijadikan untuk referensi dalam pengambilan keputusan. Mohon izin mediator, izinkan saya meminta waktu beberapa saat untuk menimbang keputusan yang saya akan ambil. Baiklah, untuk para pihak, saya akan beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Silakan. Mohon izin mediator, bolehkah saya menyampaikan keterangan saya terlebih dahulu? Silakan. Saya akan memutuskan untuk membayar uang sebesar 20 juta kepada tergugat sebagaimana yang telah saya janjikan. Saya juga akan memberikan uang kompensasi kepada pihak tergugat terkait ganti rugi uang yang telah dikeluarkan terkait pembangunan bangunan di atas tanah tersebut sebesar 150 juta. Cukup mediator. Baiklah, apakah dari pihak tergugat sudah siap? Siap mediator. Setelah mendengar keterangan dari pihak penggugat, maka saya akan mengosongkan dan menyerahkan seluruhnya memberikan kepada penggugat setelah penggugat memenuhi kewajibannya, yakni membayar uang sebesar 20 juta ditambah dengan uang kompensasi sebesar 150 juta. Baik, yang selanjutnya saya menerima tawaran yang diberikan oleh pihak penggugat dengan catatan hasil mediasi ini yang nantinya harus dicantumkan di dalam akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Lalu selanjutnya dilaporkan kepada majelis hakim untuk disahkan dalam bentuk keputusan akta perdamaian. Cukup mediator. Berdasarkan pengambilan keputusan dari para pihak yang telah dipaparkan tadi, maka hasil mediasi ini menemui kesepakatan yang telah saya simpulkan sebagai berikut. Bahwa penggugat akan membayarkan uang sebesar 20 juta rupiah kepada tergugat sebagaimana yang telah penggugat janjikan. Yang kedua, penggugat juga akan memberikan uang kompensasi kepada pihak tergugat terkait ganti rugi yang telah dikeluarkan untuk biaya bangunan di atas tanah tersebut sebesar 150 juta rupiah. Yang ketiga, bahwa tergugat harus mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada penggugat setelah penggugat memenuhi kewajibannya, yakni membayar uang sebesar 20 juta rupiah ditambah uang kompensasi sebesar 150 juta rupiah. Yang keempat, bahwa hasil mediasi ini nantinya harus dicantumkan di dalam akta perdamaian atau dading yang dibuat di hadapan notaris yang kemudian disahkan dalam bentuk putusan akta perdamaian. Baiklah, untuk para pihak, apakah setuju dengan hasil mediasi kali ini yang sudah saya paparkan? Setuju. Saya juga setuju. Baiklah, dengan adanya kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat, maka majelis akan mencatat di dalam berita acara persidangan yang nantinya akan diputus oleh hakim mediator. Sekian mediasi hari ini, saya tutup. Terima kasih. Silakan dari para pihak untuk berjabat tangan.